ini salah ini. Masa iya orang kayak gini akan kita dukung? Yang bahaya itu kita semua kalau sampai orang kayak gini itu berkuasa. Karena dengan kekuasaan menteri saja dia bisa sewenang-wenang, apalagi sampai jadi presiden. Wah, habis ya. Selamat malam semuanya. Dari 2 kali debat Capres-Cawapres, saya melihat ada satu pesan semesta yang kejadian dan polanya ini mirip sekali. Karena coba mari kita ingat-ingat, di debat Capres pertama, yang bicara itu kan cuma Capresnya, cuma Prabowo gitu ya. Mestinya blunder-blunder yang dilakukan ya dilakukan sama Prabowo Subianto gitu. Ya meskipun ada banyak sekali blunder dan pernyataan-pernyataan Prabowo yang aneh, gak nyambung dan salah-salah gitu ya. Tapi kesalahan yang paling fatal itu justru dilakukan oleh Gibran, cawapresnya, yang gak ikut debat. Jadi dia ada di tribun, emosi jiwa gitu ya, terus kemudian ayo. Sampai kemudian ditegur sama KPU. Jadi itu menjadi satu blunder paling fatal di debat Capres pertama. Karena masyarakat jadi melihat gitu, oh Gibran tuh kayak gitu juga ya, temperamen emosian gitu dia orangnya gitu kan. Nah, di debat Cawapres kemarin gitu ya, kesalahan yang paling fatal, ya sekali lagi meskipun Gibran juga ada beberapa kesalahan dan pernyataan atau jawaban-jawabannya beberapa nggak sesuai dengan pertanyaan gitu kan. Ada beberapa blunder yang dilakukan oleh Gibran, tapi kesalahan yang paling fatal itu justru dilakukan oleh Prabowo yang nggak ikut debat. Saya pikir dengan Gibran tetap gini-gini di panggung semalam gitu ya, saya pikir itu adalah kesalahan yang paling fatal. Tapi ternyata kesalahannya naik lagi, menjadi lebih fatal lagi. Karena Prabowo ketika memanggil seorang menteri atau seorang menteri di kabinet kerja, yaitu Bahlil gitu ya, itu cara dia berkomunikasi, cara dia memperlakukan Bahlil itu sangat-sangat tidak etis, sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan kehidupan modern saat ini gitu. Karena Bahlil tuh dipanggil gitu ya, terus kemudian supaya Bahlil ini dengar Prabowo bicara apa gitu ya, itu jasnya langsung ditarik gitu ya, sampai dekat sekali gitu. Terus kemudian dibicara, udah, oh gini, tarik, udah, terus dilepas gitu. Emosi Prabowo gitu. Ya nggak tahu dia emosi karena apa, entah apakah karena pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud gak sesuai dengan bocoran atau gimana gak tahu gitu, tapi dia nampak emosi gitu, ditarik gitu. Dan ini bagi saya kesalahan yang sangat-sangat fatal ini adalah bagian dari kerja-kerja semesta. Satu kejadian yang seharusnya tidak ada di media kita hari ini, tidak ada bukti videonya, tapi ternyata ada gitu. Ya karena kalau sebatas cerita bahwa kita ngelihat Prabowo itu narik Bahlil sangat gak sopan sekali, menteri itu diperlakukan sangat-sangat tidak hormat oleh Prabowo, mungkin itu hanya akan menjadi satu cerita ke cerita yang lain gitu. Nggak ada bukti konkretnya, tapi ini ada videonya. Dan video ini tidak bisa dihentikan gitu. Karena ini menyebar di kelompok kami, di kelompok para pendukung Ganjar gitu. Ya karena yang ngerekam juga kayaknya dari relawan Ganjar Mahfud. Jadi ini nggak bisa dihentikan gitu. Lalu ketika Prabowo ini narik gitu ya, bagi saya ini adalah sebuah contoh bahwa Prabowo memang tidak paham soal etika, memang tidak punya etika. Makanya kemudian dia bilang, ndasmu etik. Dia karena nggak peduli dengan itu gitu. Dan video ini pasti disaksikan oleh ratusan juta orang. Ya mungkin semalam baru beberapa juta, tapi ini akan bergulir terus dan menerus gitu. Bahkan teman-teman saya yang ada di daerah itu juga sekarang sudah nonton dan tahu atas kejadian ini, dan mereka jadi merasa khawatir gitu. Jadi mereka yang selama ini menganggap bahwa Prabowo sudah berubah, gemoy ya, baik gitu. Udah agak emosian dan sebagainya, tapi ternyata masih memperlakukan Bahlil
sepreman itu. Terus terang ketika saya melihat video ini, saya merinding gitu. Karena serem sekali gitu. Coba bayangkan kalian diperlakukan seperti Bahlil. Ya tapi kalau kalian nggak mungkin diperlakukan seperti Bahlil gitu. Bahlil kan menteri. Kalau kalian rakyat jelata, bisa lebih parah perlakuannya dibandingkan kepada Bahlil. Lawang menteri aja diginiin sama Prabowo gitu. Kalau kalian mungkin ratus itu pukul. Jadi saya terus terang ngerasa bahwa itu adalah sebuah pemandangan yang serem sekali, menakutkan sekali, dan untuk alasan apapun itu salah. Untuk alasan apapun itu salah. Karena kalau ada pembelaan-pembelaan apapun setelah ini, itu nggak akan mempan gitu. Karena perlakuan Prabowo memang sepreman itu. Udah kayak preman pasar gitu. Kayak kalian pernah lihat nggak preman pasar yang kalau malak terus kemudian ada pedagang nggak mau bayar gitu kan, tarik, tarik. Iya kan? Kayak gini. Apa Bahlil nggak bayar uang parkir tuh gimana? Dan cara Prabowo memperlakukan Bahlil yang narik dan kemudian Bahlil ikut gitu ya. Dia nggak berontak dan dia nggak kaget Bahlil ini. Itu kelihatan sekali kalau Prabowo itu sudah biasa melakukan itu. Terlatih melakukan itu. Jadi ya wajar kalau kemudian ini dilakukan oleh Prabowo ya karena memang secara rekam jejak sejarahnya dia adalah penculik. Dia adalah dalam tanda kutip pembunuh gitu. Ya karena katanya ada orang diculik terus kemudian nggak kembali. Sampai sekarang nggak kembali. Ya apa kalau bukan pembunuh? Itu penculik plus pembunuh meskipun nggak ngaku gitu kan. Tapi ya itulah Prabowo gitu. Jadi ketika Bahlil ditarik seperti itu, ini bagi saya gitu adalah sebuah pesan semesta untuk kita semua bahwa Tuhan yang Maha Kuasa kalau sudah berkehendak, maka untuk sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pun terjadi. Prabowo ini kan tahu dia hadir di debat capres, ada banyak kamera, ada banyak orang lihat gitu ya. Ada ratusan atau bahkan ribuan orang menjadi saksi di tempat yang sama. Tapi Prabowo tetap saja blunder dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat mengerikan atau menyeramkan. Karena kalau menteri saja diperlakukan seperti ini, kalian apa kabar? Kalian tinggal nunggu giliran itu. Jadi inilah yang kemudian membuat banyak orang itu masih sangat-sangat anti atau tidak mau memilih Prabowo Subianto. Sekalipun dia didukung oleh Gibran, didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh banyak sekali infrastruktur negara misalkan gitu ya. Ya tapi tetap saja gitu. Orang nggak mau milih dia. Apalagi sekarang ini ditambah dengan fakta-fakta terbaru, video-video kejadian terbaru yang menunjukkan betapa mengerikannya Prabowo kalau punya kekuasaan. Bayangkan, dia jadi Menko saja. Perlakuan dia ke sesama menteri. Bukan Menko. Prabowo menteri. Dia jadi menteri saja. Perlakuannya ke sesama menteri itu seburuk itu. Saya nggak tahu bagaimana kabar para pembantunya, supir-supirnya. Wah, ngeri gitu ya, menteri aja diperlakukan seperti itu. Jadi inilah yang membuat saya ketika Prabowo masuk ke dalam kabinet sejak tahun 2019 lalu, saya menyampaikan kritik keras kepada Presiden Jokowi. Bahkan saya banyak mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan politik yang mendukung Pak Jokowi. Sejak tahun 2019 sudah mulai mengurangi aktivitas gitu ya, dan bahkan mundur dari beberapa tempat. Ya karena ngelihat Prabowo ini kayaknya masalah gitu. Karena dari tahun 2014 itu Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa dia ini tidak punya beban, dia bukan pelanggar HAM, dia bukan menantu rezim otoriter gitu ya. Itu dengan sadar disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi kemudian yang bersangkutan ini diangkat menjadi menteri, dan ini bagi saya adalah kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu hari ini tergambarkan dengan sangat-sangat jelas sekali lewat video penarikan jas atau jaket Bahlil di tempat umum. Karena kalau hari ini kita melihat gitu ya, ini rakyat gak akan ada yang suka. Kalaupun ada survei, nampaknya pasti jatuh surveinya sekarang.
Ya karena kita nggak perlu pemimpin yang seperti ini. Kita nggak mau pemimpin yang temperamen, marah-marah, yang bisa bertindak sewenang-wenang kepada semua orang, kepada semua bawahannya. Kalau menteri nggak dihormati seperti ini, ya gimana kita gitu? Nasib bangsa ini mau dibawa kemana? Jadi bagi saya, ini kalau saya bisa sedikit kasih masukan kepada para caleg-caleg dari pendukung Ganjar Mahfud seperti PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo, buat para caleg, kayaknya kalian hari ini mendapatkan bantuan yang luar biasa dari semesta. Karena kalau kalian turun ke lapangan, ketemu ke orang masyarakat di dapil-dapil kalian yang mungkin jaringan internetnya masih belum bagus, akses informasinya tidak secepat di kota-kota besar, mungkin mereka masih belum dapat video ini. Kalian bisa bawa video 13 detik ini untuk ditunjukkan kepada mereka. Mau nggak kalian punya presiden yang kayak gini, yang temperamen, yang sesama menteri aja ditarik dia seperti ini, yang tidak sopan, tidak memperlakukan orang dengan baik? Bawa saja video itu ke dapil kalian masing-masing, tunjukkan kepada masyarakat. Saya sangat-sangat yakin 100% orang yang nonton video itu tidak akan mau mendukung Prabowo, sekalipun hari ini dia mendukung Prabowo. Kalau nggak percaya, silahkan diaplikasikan, gitu ya. Silahkan dilakukan. Saya sangat yakin, kalau saya tunjukkan kepada 10 orang atau 100 orang video itu dan mereka lihat, gitu ya, sekalipun dia dukung Prabowo, sekalipun dia pendukung Pak Jokowi dan dukung Gibran, sekalipun dia orang Gerindra, gitu ya, kalau ngelihat itu dia akan berpikir ulang. Ini salah ini. Masa iya orang kayak gini akan kita dukung? Yang bahaya itu kita semua kalau sampai orang kayak gini itu berkuasa. Karena dengan kekuasaan menteri saja dia bisa sewenang-wenang, apalagi sampai jadi presiden. Wah, habis gitu. Jadi ya semoga ini tidak kejadian dan semesta atau yang maha kuasa sudah membantu kita dengan jalan-jalan takdir yang sangat luar biasa, tidak terprediksi sebelumnya, dan inilah yang harus kita manfaatkan dan dijadikan sebuah semangat bahwa kita bisa menang di Pilpres 2024. Entah 1 putaran atau 2 putaran, pada intinya dengan kejadian-kejadian blunder-blunder seperti ini, kita semakin dekat untuk bisa menang 1 putaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.